Halo teman-teman, kali ini kita akan ngebahas mengenai leadership, terutama level of leadership. Sebelumnya saya ingin bertanya, pernah nggak teman-teman menemukan leader yang level jabatannya sudah sangat tinggi, tapi memimpin tanpa hati? Pasti pernah ya, entah itu kita mengamati di lingkungan sekitar, atau bahkan kita jadi korban, atau kita sendiri yang pelakunya ya. Kalau iya, ya saya sarankan segera bertobat ya. Kalau bisa tobat nasuha ya. Nah, sebaliknya teman-teman. Pernah nggak kita menemukan leader yang level jabatannya masih rendah, tapi memimpin dengan ramah? Ya, pasti pernah juga. Atau bahkan teman-teman sendiri ya, Anda sendiri. Ya, tapi ada yang protes mungkin ya. Enak aja, saya level jabatannya bukan level jabatan rendah, saya sudah level jabatan tinggi dan memimpin dengan hati. Wah, kalau ada yang kayak gitu bagus ya, 2 jempol buat teman-teman. Semoga sukses selamanya, bahagia dan masuk surga ya. Oke, teman-teman. Dari 2 pertanyaan tadi, kira-kira apa yang bisa kita simpulkan? Yap, level jabatan atau posisi itu tidak berbanding lurus dengan level kematangan seseorang dalam memimpin. Atau level jabatan itu tidak sama dengan level kematangan dalam memimpin. Idealnya level jabatan naik, kematangan juga naik. Bukan darah yang naik ya. Nantinya jadi pemimpin yang naik darah gitu ya. Jadi semakin naik jabatannya, semakin naik darah juga ya. Wah, kalau kayak gitu berbahaya ya teman-teman. Jadinya senggol bacot ya. Bukan bacot, kalau bacot bahaya ya. Kalau senggol bacot, senggol dikit, bacotnya banyak gitu ya. Jadi misalkan ada timnya gitu ya. Ya padahal cuma ngasih masukan. Pak, sebaiknya kita pakai metode yang seperti ini, Pak. Kita pakai solusi yang seperti ini, Pak. Bukan yang seperti itu, Pak. Wah, kemudian dia langsung naik darah. Emang kamu tahu apa sih? Yang jadi leader siapa sih? Yang jadi leader kan saya. Jadi yang harus didengerin ya saya. Kalau ada yang seperti itu ya teman-teman segeralah bertobat ya. Karena kalau kata Bang Mandra, sombong amat ya. Bahkan teman-teman kesombongannya udah sama, udah setara dengan Firaun ya. Jadi ya segeralah bertobat teman-teman kalau ada yang seperti itu. Tapi mudah-mudahan nggak ada yang seperti itu ya teman-teman. Nah, bicara mengenai level kepemimpinan, ada teori yang sangat menarik yang menjadi rujukan di dunia ya dari John C. Maxwell dalam bukunya Five Level of Leadership atau 5 level kepemimpinan. Kenapa saya katakan ini jadi rujukan dunia? Karena John C. Maxwell ini merupakan mentor dari pemimpin-pemimpin, terutama perusahaan-perusahaan, dan ya bahkan perusahaan-perusahaan top di dunia dan lembaga-lembaga top di dunia. Beliau menjadi mentornya. Dan beliau sering kali mengajarkan 5 level of leadership ini. Penasaran teman-teman? Mari kita bahas ya. John C. Maxwell mengajarkan 5 level kepemimpinan tidak berdasarkan kepada posisi atau jabatan. Misal, level 1-nya supervisor, level 2-nya manager, level 3-nya general manager, level 4-nya direktur, level 5-nya CEO. Tidak. John C. Maxwell tidak mengajarkan seperti itu. Tidak menentukan level kepemimpinan berdasarkan posisi atau jabatan. Bahkan posisi atau jabatan berada pada level terendah, yaitu level 1. Jadi, mau dia supervisor, mau dia manager, mau dia general manager, mau dia direktur, mau dia CEO, kalau dia memimpin hanya mengandalkan posisi atau jabatannya, maka dia baru pada level terendah, yaitu level 1 dari teorinya John C. Maxwell. Tentu ini sangat-sangat mengagetkan teman-teman ya, terutama bagi orang-orang yang menjadikan posisi atau jabatan sebagai tujuan akhir dari kepemimpinannya. Ya, misal dia sudah
damba-dambakan gitu ya, sudah mendomba-dombakan, bukan ya, sudah mencita-citakan ingin jadi manajer beberapa tahun gitu ya. Dan kemudian dia jadi seorang manajer tersebut. Ya otomatis happy dong ya. Saking happy-nya dia syukuran 7 hari 7 malam. Ya. Kemudian duit habis, yang tadinya syukuran jadi syukurin gitu ya. Karena ya dia sangat mengidamkan ya, mendamba-dambakan, mendomba-dombakan tadi ya, menginginkan jabatan tersebut, jabatan manajer tersebut. Padahal menurut John C. Maxwell, posisi atau jabatan itu bukan tujuan akhir dari kepemimpinan, tapi tujuan awal dalam mengembangkan kepemimpinan. Nah, inilah yang menarik teman-teman. Ini yang akan kita bahas ya, mengenai level 1, level posisi atau jabatan. Tentu di video berikutnya. Dan ya pasti teman-teman penasaran, level 1-nya posisi, level 2-nya apa? 3-nya apa? 4-nya apa? Apalagi 5 gitu ya. Wah, udah level dewa gitu ya. Penasaran teman-teman? Nah, nanti kita akan ngebahas mengenai masing-masing level ini ya di video selanjutnya. Oke, sampai jumpa teman-teman. Semoga sukses selalu.